Selama hidup di dunia, kita akan terus berhadapan dengan pencobaan-pencobaan kehidupan, saudara. Bahkan mungkin saat ini, saudara sedang menghadapi berbagai pencobaan di dalam kehidupan saudara. Saat kita menghadapi pencobaan, saudara, seringkali kita berpikir bahwa pencobaan yang kita alami begitu berat dan kita tidak sanggup menghadapinya. Padahal firman Allah berkata bahwa pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Bagaimana cara kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita alami supaya pencobaan itu menjadi pencobaan biasa sesuai dengan yang dikatakan firman Allah? Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang dipahami. Channel renungan ini dibuat untuk menolong saudara konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Konsistenlah di layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Konsistenlah merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga, masih dalam topik bagaimana cara menghadapi pencobaan kehidupan kita dengan cara yang benar. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa segala pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu bisa menjadi pencobaan biasa dan kita sanggup menanggungnya. Tetapi tentu saja jika kita hadapi dengan cara yang benar. Bagaimana cara kita menghadapi segala pencobaan kita dengan cara yang benar? Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Setiap hari kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan,
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga, masih dalam topik bagaimana kita menghadapi segala pencobaan kehidupan kita dengan benar, supaya kita dapat menanggungnya. Saudara, di video pertama dan kedua kita sudah belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-10, di mana di ayat 13 ditegaskan di sana bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan dikatakan juga di ayat 13 bagian terakhir, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya, saudara, bahwa segala pencobaan yang kita alami itu bisa menjadi pencobaan biasa, seberat apapun itu, sesulit apapun, bagaimanapun kondisinya. Itu bisa menjadi pencobaan biasa, kata firman Tuhan, dan kita dapat menanggungnya. Artinya, saudara, apapun yang kita alami hari ini, seberat apapun kondisi kehidupan kita, itu bisa menjadi hal biasa dan kita dapat menanggungnya jika kita hadapi dengan benar. Itu yang kita pelajari dalam 3 video ini, saudara. Di mana dalam hal ini, sebelum menegaskan ayat 13 ini, firman Tuhan sudah memberi contoh dari ayat 1 sampai ayat 12. Bagaimana Israel menghadapi pencobaan mereka dan mereka gagal karena mereka tidak menyadari beberapa hal. Kita lihat ayat 6 misalnya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk menjadi peringatan bagi kita. Lalu kemudian ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi
apa yang mereka alami saat mereka menghadapi pencobaan, di mana pada hasilnya mereka gagal dalam menghadapi semua pencobaan mereka itu. Dan firman Allah menegaskan bahwa itu semua telah terjadi kepada mereka dan dituliskan untuk menjadi contoh bagi kita hari ini. Nah, kita sudah belajar di video pertama dan kedua, di mana pencobaan-pencobaan yang mereka alami itu adalah pencobaan, saudara bisa melihat di ayat 6 ini sampai ayat yang ke-10, dan bandingkan ayat-ayat referensinya di bawah dari pasal ini, saudara, didaftarkan di sana. Peristiwa-peristiwa yang dimaksudkan di ayat 6 sampai ayat yang ke-10 ini. Di mana sebenarnya kesimpulannya di sini adalah mereka menghadapi kondisi-kondisi yang tidak jelas dalam pemikiran mereka. Artinya mereka ada dalam satu kondisi yang bagi mereka tidak jelas. Mereka menghadapi kebutuhan-kebutuhan. Mereka menghadapi keadaan-keadaan dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dan itu menjadi pencobaan bagi mereka. Dan akhirnya yang menyedihkan, mereka gagal atas pencobaan itu. Saat mereka memiliki kebutuhan, mereka marah-marah. Saat mereka ada di kaki Gunung Sinai dan Musa lama sekali di sana, akhirnya mereka menjadi penyembah berhala dan sebagainya dan sebagainya. Artinya mereka telah jatuh dan gagal menghadapi pencobaan itu. Dan firman Allah sekali lagi mengatakan ayat yang ke-11 itu dituliskan supaya jadi peringatan bagi kita. Dan hari ini firman Allah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini itu menjadi pencobaan-pencobaan biasa dan kita sanggup menghadapinya. Karena kita sudah bisa belajar dari kehidupan orang Israel saat mereka menghadapi pencobaan. Nah, apa yang tidak mereka sadari sehingga mereka jatuh atas pencobaan itu? Kita lihat sama-sama. Sekali lagi ayat 13 itu, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Itu yang sudah kita belajar di video pertama. Mereka tidak menyadari kesetiaan Allah, sehingga akhirnya mereka jatuh dalam pencobaan yang mereka alami. Saat mereka memiliki kebutuhan, mereka tidak menyadari kesetiaan Allah, sehingga mereka marah-marah. Mereka mempertanyakan Musa, mereka mempertanyakan Tuhan. Saat mereka ada di kaki Gunung Sinai, mereka juga marah-marah dan akhirnya menyembah berhala di sana, karena mereka tidak menyadari kesetiaan Tuhan. Tapi firman Allah menegaskan bahwa pencobaan yang kita alami hari ini, itu bisa menjadi pencobaan biasa kalau kita sadar bahwa dalam semua pencobaan itu Allah setia. Dan dengan demikian sehingga kamu dapat menanggungnya, kata firman Tuhan. Jadi hal pertama yang sudah kita belajar dalam menghadapi semua pencobaan kehidupan kita, sadarilah bahwa Allah setia. Maka dengan demikian pencobaan-pencobaan yang kita alami itu akan menjadi pencobaan biasa dan kita sanggup menghadapinya. Dan di video kedua kita sudah belajar, saudara. Lagi ayat 13 bagian B itu, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Di video kedua kita sudah belajar, saudara, bahwa dalam kita menghadapi segala pencobaan, segala kondisi, segala keadaan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, yang harus kita sadari sehingga pencobaan-pencobaan itu akan menjadi pencobaan biasa dan kita sanggup menghadapinya. Kalau kita sadari bahwa Allah tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dalam hal ini saya berpikir dua sisi, saudara, bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kondisi atau pencobaan yang terlalu besar untuk kita hadapi, ataupun apapun yang kita hadapi, Dia akan memberi kita kekuatan, sehingga pada kesimpulannya kekuatan kita akan selalu lebih besar dari segala pencobaan-pencobaan kita. Apa pencobaan yang sedang saudara hadapi hari ini? Allah setia atas semua pencobaan itu, atas semua keadaan, atas semua situasi yang saudara alami. Apa pencobaan yang saudara alami hari ini? Sadarilah bahwa ada kekuatan pada saudara yang melebihi segala pencobaan saudara. Karena Tuhan tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatan saudara. Artinya Dia akan memberi kekuatan kepada saudara melebihi segala pencobaan yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Dan kemudian di video terakhir ini, saudara, di video ketiga ini, hal terakhir yang saya mau kita belajar, bagaimana supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita menjadi pencobaan biasa dan kita sanggup menghadapinya. Kembali lihat ayat 13 itu. Seterusnya dikatakan lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal ketiga, bagaimana supaya semua pencobaan yang kita alami, kondisi keadaan yang kita alami menjadi pencobaan biasa,
dan kita dapat menanggungnya. Hal ketiga yang ditegaskan di sini adalah bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia memberi kepadamu jalan keluar. Ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan atas semua pencobaan yang Dia izinkan kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang Tuhan mau kita sadari. Sehingga dalam kita menghadapinya, itu menjadi pencobaan biasa bagi kita, dan akhirnya kita dapat menanggungnya. Kenapa, saudara? Karena sadarilah bahwa Allah sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Dan pada saat kita menghadapinya, Dia akan memberi jalan keluar bagi kita. Itu yang tidak disadari oleh orang Israel. Sebenarnya sudah begitu banyak mujizat yang mereka alami saat tulah-tulah menimpa orang Mesir, dan mereka diluputkan dari itu. Bukankah itu sudah menjadi contoh dari kemahakuasaan Tuhan? Saat mereka keluar dari Mesir dan mereka harus menyeberangi laut, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi pada saat itu juga Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan membelah laut itu bagi mereka. Sebenarnya itu sudah menjadi pelajaran bagi mereka bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar. Saat mereka kepanasan, Tuhan beri tiang awan. Saat mereka kedinginan, Tuhan beri tiang api. Bukankah itu semua sudah membuktikan bahwa selalu ada jalan keluar dari Tuhan? Tetapi ketika mereka membutuhkan sesuatu, akhirnya mereka marah-marah, akhirnya mereka bersungut-sungut. Ada dalam satu kondisi yang dalam pemikiran mereka itu kondisi tidak jelas. Karena Musa ada di Gunung Sinai begitu lama, mereka berpikir bahwa tidak jelas lagi keadaan Musa ini. Dan akhirnya mereka menyembah berhala. Mereka tidak menyadari bahwa sebelum-sebelumnya selalu saja ada jalan keluar. Sekalipun Musa begitu lama di Gunung Sinai, sebenarnya Tuhan sudah memberi jalan keluar. Tuhan tetap setia di sana. Itu yang tidak mereka sadari, saudara. Sehingga akhirnya mereka jatuh lagi, dan jatuh lagi. Ketika mereka menghadapi situasi dan keadaan, mereka menghadapi pencobaan. Saat mereka menginginkan daging, setelah sekian lama mereka makan manna. Bukankah saat mereka menerima manna itu sudah jalan keluar karena Tuhan turunkan itu dari sorga. Tapi mereka tidak belajar dari sana. Sehingga mereka bersungut-sungut dan akhirnya Tuhan murka. Dan hari ini itu menjadi pelajaran bagi kita, saudara, bahwa dalam kehidupan kita, Allah selalu punya jalan keluar atas semua kondisi, atas semua keadaan, atas semua pencobaan yang kita alami, yang Tuhan izinkan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan punya jalan keluar. Saat kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Tuhan selalu punya jalan keluar atas segala kondisi dan keadaan kita. Itu yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita sadar akan hal itu, maka semua pencobaan itu akan menjadi pencobaan biasa, dan kita akan sanggup menanggung segala pencobaan kita. Kalau kita menyadari bahwa selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Apa yang saudara alami hari ini? Seberat apa kondisi? Seberat apa kebutuhan saudara? Seperti orang Israel punya kebutuhan waktu itu. Seberat apa, sebingung apa, setidak jelas apa keadaan saudara hari ini seperti orang Israel pada waktu itu. Sadarilah bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar atas semua yang saudara hadapi. Kalau kita bersama-sama menyadari akan hal itu, saudara, maka segala pencobaan yang kita alami akan menjadi pencobaan biasa. Jadi di akhir video ini, saya mau menegaskan kembali. Kita sudah belajar firman Tuhan bahwa semua pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu bisa menjadi pencobaan biasa. Dan kemudian bagian terakhir dikatakan, sehingga kita dapat menanggungnya jika kita menghadapi semua pencobaan itu dengan cara yang benar. Dimana yang pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa dalam semua yang pencobaan kita alami itu, kita harus menyadari bahwa Allah setia. Allah setia dalam segala kondisi. Dan dalam semua yang kita alami, pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, sadarilah bahwa Dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya Dia akan selalu memberi kekuatan bagi kita. Dan yang terakhir yang perlu kita sadari, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan selalu punya jalan keluar atas segala keadaan, atas segala kondisi, atas segala pencobaan yang kita alami. Dengan menyadari hal ini, maka kita akan sanggup menghadapi segala pencobaan kita, saudara. Segala pencobaan akan menjadi pencobaan biasa, dan kita akan sanggup menanggungnya. Puji Tuhan, mari melangkah terus dalam segala situasi yang saudara alami. Melangkah terus dalam segala pencobaan yang saudara alami. Tuhan selalu setia.
Tuhan memberi kekuatan bagi saudara, dan Tuhan memberi jalan keluar bagi saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami dalam 3 seri video ini ya Tuhan, bahwa dalam segala pencobaan yang kami alami dalam kehidupan kami, semua pencobaan itu bisa menjadi pencobaan biasa dan kami sanggup menghadapinya jika kami hadapi semuanya dengan satu kesadaran bahwa Tuhan setia dalam semua pencobaan yang kami alami, dan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kami, dan bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.